Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini kita mulai kuliah dengan materi visibility study ya. Silakan Anda buka untuk materinya. Itu bisa ada di blog, yaitu studi kelayakan atau visibility study. Sedangkan kalau di bukunya itu adalah buku Sistem Analysis and Design ya. Oke, ya. Apa yang dimaksud dengan visibility study? Jadi kalau minggu kemarin kita membahas tentang sistem request. Request itu adalah dokumen permintaan. Dokumen permintaan itu karena adanya perubahan sistem, ada perubahan kebijakan, atau mungkin perubahan misalnya peraturan perundang-undangan, misalnya pajak, atau kemungkinan adalah adanya RUU Cipta Kerja. Nah, kayak gitu. Kemudian menimbulkan sistem request untuk membuat aplikasi baru atau mengupdate aplikasi baru. Nah, kalau kita pelajari minggu yang lalu, apa aja yang masuk di dalam sistem request? Apa masih ingat sistem request minggu yang lalu? Hmm, masih ingat? Ada alasan-alasan kenapa ya, atau pertimbangan-pertimbangan terhadap adanya permintaan sistem ya. Ada business need, ada business requirement, ada business value. Nah, kayak gitu ya, itu sistem request. Nah, berikutnya dari dokumen permintaan tersebut kemudian dianalisis atau dikaji ulang. Dikaji ulang apakah misalnya permintaan tersebut itu layak untuk dilanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Kalau layak dilanjutkan, itu berarti nanti akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu analisis detail maupun perancangan sistem. Tapi kalau itu tidak layak, maka kemudian itu akan dihentikan dengan beberapa reason atau alasan. Layak atau tidaknya itu adalah ditentukan dengan proses yang namanya visibility study atau disebut juga studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu adalah menilai apakah sebuah proyek atau sebuah kegiatan untuk membuat aplikasi sistem informasi itu akan dikerjakan atau tidak. Nah, apa saja pertimbangannya kita bisa lihat di sini ya. Ada tiga yang terutama, tetapi pertimbangan yang lain boleh ya. Yang pertama adalah itu adalah pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis itu maksudnya adalah ada enggak servernya, ada enggak hardware, softwarenya pendukung. Kemudian ada yang mengerjakan atau tidak, punya kemampuan itu atau tidak. Kemudian berikutnya adalah ada pertimbangan ekonomi. Ekonomi itu eh, uangnya atau anggarannya tersedia apa tidak. Nah, itu adalah ekonomi ya. Kemudian ada juga pertimbangan organisasi. Teknisnya support, ekonominya support, organisasinya itu kalau misalnya aplikasi itu dibuat, maka nanti akan terjadi change management atau perubahan organisasi. Siap atau tidak orangnya untuk dipindah atau bisa juga bekerja dengan cara baru. Ya, kita coba buka di sini ya linknya. Kemudian, tidak boleh silahkan buka ya. Kita perbesar ya. Anda bisa lihat juga di layarnya laptop ada masing-masing. Jadi ini visibility study, ini ada technical,
kemudian ada ekonomi, ada organisasi. Mau nambahkan juga misalnya market juga boleh, tapi yang terutama biasanya yang tiga yang kiri. Oke, sehingga kalau itu diartikan, apakah feasibility study itu adalah studi atau bisa juga survei, bisa juga pengamatan, bisa juga penilaian ya, yang memperhitungkan semua faktor dalam proyek sistem informasi, termasuk pertimbangan ekonomi, teknis, organisasi, bisa ditambah juga hukum, market maupun juga timeline. Ya, studi kelayakan ini dilakukan untuk memastikan apakah aplikasi yang akan dibangun itu layak untuk dilanjutkan dan berakhir dengan sukses, atau mungkin nanti justru malah merugikan. Nah, di sini kita lihat ya, ini saya ambilkan dari tabelnya yang buku yang tadi sistem analysis and design. Jadi kalau belum jelas Anda bisa masuk ke bagian sana ya. Jadi kalau kita lihat, nah technical itu adalah mempertimbangkan yaitu beberapa aspek yang berhubungan dengan teknis ya. Teknis itu bisa aplikasi, bisa teknologi, bisa ukuran proyek ya, bisa juga compatibility. Compatibility itu kesesuaian dengan aplikasi lain. Anda lihat katakanlah contohnya apa itu sistem integral kita atau sistem akademik kita. Nah, sistem akademik kita untuk pengambilan FLS itu masih pakai sistem aplikasi yang lama. Tapi begitu adanya scam kemudian ini ya, maka dia adalah di My Student Connect. Nah, My Student Connect dengan katakanlah sistem akademiknya, nah itu harus kompatibel atau berkesesuaian. Ya. Kemudian economic feasibility atau studi kelayakan ekonomi. Ya, ini mempertimbangkan ya berapa anggaran yang kira-kira dibutuhkan di dalam pembangunan aplikasi sistem. Baik itu adalah development cost itu biaya pembuatan. Kemudian annual operating cost itu biaya operasional. Jadi contohnya misalnya kalau kita beli handphone, belinya itu adalah untuk biaya pembuatan. Sedangkan operating cost itu biaya pulsa, biaya data, nah itu adalah operating cost. Kalau di sistem informasi itu bisa sewa bandwidth, sewa colocation server, kemudian juga biaya apa bulanan pegawai itu adalah operation. Tapi pengadaan server, pembuatan aplikasi itu adalah biaya development ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga annual benefit ini adalah keuntungan rutin yang akan didapat atau manfaat yang akan didapat. Manfaat itu biasanya jumlah transaksi yang bisa dihandle. Misalnya katakanlah aplikasi Gojek. Itu kalau misalnya dengan katakanlah telepon, mungkin yang jumlah yang dihandle adalah katakanlah misalnya 10. Tapi kalau itu pakai aplikasi, pakai apps, yang bisa dihandle adalah 1000. Nah, itu adalah jumlah ya penghematan, kemudian bisa meningkatnya revenue. Kemudian berikutnya adalah intangible benefit and cost. Intangible berarti artinya tidak bisa dihitung. Nah, intangible itu apa? Bisa meningkatnya profil perusahaan, meningkatnya kepuasan konsumen, kemudian juga keamanan. Nah, itu adalah intangible. Anda pernah pakai InDriver atau Maxim? Belum, ya.
InDriver atau Maxim itu juga adalah termasuk aplikasi kayak Gojek atau Gokar. Tetapi mungkin intangible-nya, keamanannya, kemudian kemudahannya, nah itu mungkin belum sehingga belum rame ya. Kemudian yang ketiga itu adalah organizational visibility ya. Di sini adalah lebih kepada kebijakan organisasi ya. Bagaimana proyek itu sukses atau champion itu biasanya adalah mulai dari siapa yang ditunjuk sebagai PIC, kemudian kewenangannya apa, tanggung jawabnya seperti apa ya. Kemudian pengelolaan SDM atau senior management ya. Kemudian aturan user berapa role-nya, ada admin, ada kemudian operator, kemudian ada katakanlah teknisi dan sebagainya. Atau siapa saja yang akan dilibatkan di dalam proyek itu disebut juga adalah other stakeholder. Nah, stakeholder ini belum tentu katakanlah misalnya user, tetapi bisa pihak yang mempengaruhi sistem. Contoh, misalnya sistem kasir. Sistem aplikasi kasir itu kan menangani penjualan. Tetapi apa yang kita bayarkan di dalam kasir itu kan biasanya jumlah transaksi ditambah dengan jumlah pajak. Nah, pajaknya ini adalah termasuk other stakeholder. Ya, itu harus dipertimbangkan. Kemudian adalah bagaimana strateginya proyek itu bisa bersesuaian dengan bisnisnya. Oke, kemudian berikutnya kelayakan teknis. Kelayakan teknis indikatornya apa saja? Kalau tadi sudah saya sampaikan, teknis ya berhubungan dengan teknologi, peralatan, dan sebagainya. Indikatornya itu adalah satu hardware, dua software, ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Anda mau bangun .NET misalnya, atau aplikasi desktop, tetapi misalnya adalah komputer yang ada di situ, memorinya katakanlah maksimal hanya 4, katakanlah giga misalnya. Nah, itu akan menjadi kendala ya, sehingga perangkat kerasnya tidak mendukung ya. Anda ingin membuat katakanlah misalnya aplikasi Rich application, tetapi misalnya grafik accelerate-nya tidak ada. Nah, itu tidak mendukung ya. Kemudian yang kedua adalah teknologinya sudah ada atau baru. Nah, Anda ingat misalnya metaverse. Semua organisasi mau membuat sistem informasi yang support metaverse ya. Nah, tetapi untuk menjalankan orang kan mungkin harus pakai apa itu alat untuk mata itu apa biasanya apa? Ah ya VR ya virtual reality. Berarti teknologinya ada tapi mungkin harganya masih sangat mahal ya sehingga tidak mendukung. Kemudian tenaga kerja analisis situs itu lebih kepada misalnya resource ya baik itu web, YouTube dan sebagainya yang bisa mensupport. Nah, itu belum ada misalnya. Dan yang tidak kalah penting adalah angkutannya adalah transportasi dalam arti transportasi perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat pendukung. Contoh misalnya bangun aplikasi di daerah pertambangan, pertambangannya di tengah hutan. Nah, misalnya. Oke, berarti harus dipertimbangkan apa jaringannya ada tidak. Yang kedua, listriknya support ada. Kalau mungkin itu belum, berarti harus dipertimbangkan transportasi ke sana untuk pengangkutan alat ada atau tidak ya. Kemudian, sorry, iklan ya. Ini adalah contoh ya. Skip, sorry, ini ikon teknis sudah. Ini contoh pertimbangan teknis ya. Nah, kalau minggu kemarin sistem requestnya digital musik download, ini project aplikasinya digital musik download ya.
Nah, di sini adalah pertimbangan atau pengukuran feasibility study secara teknis. Nah, contoh misalnya ya, di sini IT departmentnya itu adalah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap pembuatan web-based order entry. Berarti SDM-nya mendukung ya. Kemudian berikutnya ini adalah internet infrastruktur sudah siap ya. ISP ya dapat skill up atau bisa memenuhi layanan yang dibutuhkan ya. Nah, ini adalah contoh dari feasibility study secara teknis ya. Intinya adalah faktor pendukung maupun juga faktor yang katakanlah melemahkan sehingga nanti akan ada keputusan secara teknis itu siap atau tidak. Kemudian berikutnya itu adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi itu lebih ke arah tersedianya anggaran berapa. Kemudian yang kedua, kalau itu dibangun kira-kira manfaat apa yang didapatkan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian dibandingkan antara manfaat dengan biaya yang dikeluarkan. Itu disebut juga dengan cost benefit analysis atau analisis biaya dan manfaat. Contoh misalnya Anda dari rumah atau dari kosan transportasi ke sini. Maka pertimbangannya apakah Anda membeli motor atau pakai Gojek. Nah, kalau pakai Gojek itu berarti ada biaya per hari. Katakanlah misalnya 20.000. Nah, kemudian 20.000 Anda kalikan kuliah, katakanlah misalnya masuk terus ya kali 20 hari, 20 kali 20.000 itu katakanlah misalnya berapa? 400 misalnya ya. 400 perginya, pulangnya 400 berarti sekitar katakanlah 800.000. Nah, kuliah misalnya berapa? Katakanlah misalnya 4 tahun. Nah, 800 kali 12 kali 4 berapa? Kamu hitung pakai kalkulator. 800.000 per bulan kali kan 12 itu setahun. Kemudian kalikan 4 tahun berapa? Hmm? Berapa juta? Berapa? 38. 3 juta. Anggaplah 3.800.000 ya. Itu adalah biaya ininya. Nah, apakah pakai transportasinya hanya ke sini? Ya tentu tidak. Misalnya keperluan lain ya. Nah, kemudian dipertimbangkan itu tadi 3.800.000. Kalau saya membeli motor, anggaplah misalnya beli motor baru misalnya. Baru mungkin 20 juta misalnya ya. 20 juta. Kalau saya mendapatkan itu 20 juta, maka otomatis tadi biaya 400 tadi akan tidak keluar, tetapi hanya biayanya yaitu adalah bensin. Bensinnya berapa satu bulan? Anggaplah ya, seminggu katakanlah 40, berarti kali 4 liter itu ya. 40 kali 4 minggu berarti hanya katakanlah 160. Jadi dari 800 tadi bisa dihemat jadi 160. Nah, ongkos penghematannya ini kemudian dibandingkan dengan yang 3.800.000 tadi. Kalau itu lebih besar berarti ke apa itu beli motor itu lebih menguntungkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, tapi modalnya kan besar. Ya, tapi setelah 4 tahun juga bisa dijual lagi. Nah, kayak seperti itu ya. Jadi kelayakan ekonomi itu adalah membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang didapat ya atau investasi awal dibandingkan dengan penghematan dan pemasukan yang didapat setelah aplikasi ada ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah tingkat pengembalian investasi. Nah, sebagai contoh bahasanya
Ini ya. Satu, yaitu adalah pengukurannya adalah ROI atau Return on Investment. Ya, penghitungan atau ukuran ya rata-rata tingkat pengembalian ya keuntungan dikurangi dengan biaya awal dibagi dengan biaya awal. Contoh misalnya ini didapatkan ya yaitu biaya pembangunan sistemnya 100.000. Kemudian ya perkiraan keuntungannya itu tahun pertama itu bisa mendapatkan revenue 45.000. Biaya operasionalnya mungkin 10.000. Kemudian tahun kedua keuntungannya 50.000. Kemudian biaya total cost-nya atau operasionalnya katakanlah 12.000. Tahun ketiga 57.000, total cost-nya 16.000. Kemudian ini adalah total benefit 152.000, total biayanya 138.000. Ya. Nah, maka kita menghitung return on investment-nya adalah total keuntungan 152.000 dikurangi 138.000 dibagi 138.000. Kemudian di sini dihitungkan 10,14%. Titik pengembalian itu adalah biasanya return on investment itu dihitung berdasarkan persentase. Ya. Nah, kemudian nanti layak tidaknya gimana? Ya dibandingkan. Kira-kira kalau bunga bank saat ini berapa? Katakanlah misalnya bunga banknya katakanlah 9%. Nah, kalau itu 10,14 ya tingkat pengembaliannya lebih tinggi atau keuntungannya lebih banyak. Berarti kita bisa nanti pembiayaannya pinjam bank, kemudian nanti pembayarannya itu bisa dicicil dengan keuntungan itu. Itu bisa ya. Jadi ini adalah salah satu ukurannya yaitu return on investment. Kemudian yang kedua yaitu adalah break even point. Jadi istilahnya itu adalah berapa lama kira-kira modal yang sudah dikeluarkan itu akan kembali. Ya. Nah, BEP ngitungnya adalah jumlah yang keuangannya negatif, ya, ditambah ya net cash flow tiap tahun dikurangi kumulatif cash flow dibagi dengan net cash flow tahunan. Nah, kalau Anda bingung bisa lihat tabel lagi di sini ya. Apa yang dimaksud dengan kumulatif net cash flow ini? Yaitu adalah ya total benefit dikurangi dengan total cost. Ini karena pemasukannya belum ada, berarti dalam kurung berarti minus 100.000. Kemudian kalau di sini pemasukannya sudah 45.000, kemudian costnya 10.000, berarti net benefitnya 35.000. Kumulatifnya ya 100.000 dikurangi 35.000, jadinya 65.000 dalam US dollar ya. Kemudian yang tahun kedua itu net benefitnya itu adalah 50 kurangi 12, 38. Kemudian kumulatifnya ya 65 ini dikurangi 38 jadi 27. Tahun ketiga 57 kurangi 16, 41.000. Kumulatifnya, nah di sini kita bisa melihat ya, yaitu adalah kita bisa lihat 27.000 dikurangi ya 41.000. Sehingga kalau di sini negatif kurangi min plus positif jadinya 14.000. Berarti kalau dilihat dari sini
itu mulai tahun ketiga ini modalnya atau kos yang dikeluarkan sudah mulai kembali. Jadi dalam tahun ketiga itu ya silakan ya. Untuk tahun ketiga itu sudah mulai break of even point. Jadi sudah mulai kembali. Sehingga di sini totalnya adalah 14. Nah, kalau kita baca hitungnya itu adalah satu persatu, tapi kalau kita hitung rumusnya ya, jumlah dari negatif ya ditambah dengan cash flow tahunan dikurangi dengan kumulatif cash flow dibagi net cash flow. Oke ya. Sehingga kalau itu dihitung ya kumulatifnya BEP-nya itu bisa dilihat ya dua kan kenapa kok dua ini di sini jumlah yang negatif ya negatif cash flow-nya berapa di sini yang negatif ya setelah tahun ke nol ya. Nol ini kan belum beroperasi satu dua ya. Kemudian selanjutnya 41.000 dikurangi dengan 14 kumulatifnya ya. Kemudian dibagi 41.000. Sehingga kalau dijumlah sekitar 268 tahun. Nah, kalau di sini kita melihat kasar ya kurang lebih 3 tahun. Tapi 3 tahunnya itu tidak nol, tapi 14.000. Nah, yang 268 tahun ini adalah anggapannya adalah nol atau jumlah kos sama benefitnya seimbang. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Jadi bisa dibuat apa rincian begini dihitung bisa dihitung apa pakai rumus juga bisa. Ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah NPV atau Net Present Value atau biasa disebut juga diskon cash flow teknik. Anggapannya kayak gini, kalau saya beli rumah hari ini 1 miliar, maka 3 tahun lagi rumah yang sama apa dijual 1 miliar? Enggak, misalnya kan dijualnya 1,3 miliar. Karena inflasi, karena apa, dan sebagainya. Berarti uang saat ini 1 miliar, ya, itu adalah ke depan nilainya jadi 1,3 miliar. Karena barangnya sama. Ya. Atau kalau saya balik, kalau nantinya adalah future value-nya 1,3 M, maka tahun sekarang value-nya hanya katakanlah 1 M. Karena uang itu mengalami inflasi terhadap suatu barang. Ya, nah, ini adalah present value. Itu adalah bisa dihitung dengan cash flow, jumlah cash flow, kemudian dibagi 1 ditambah rate of return. Rate of return ini adalah biasanya suku bunga atau tingkat pengembalian. Sehingga kalau kita lihat ya di dalam ilustrasi tadi modalnya 100 ya. 100 ini ya kalau ini kita terima dalam 3 tahun, kemudian suku bunga itu sekitar 10% ya, maka present value-nya berapa? Present value-nya adalah 7513. Cara ngitungnya gimana? Present value adalah 100 dibagi 1 ya. Kalau di sini 10% ya. Ya berarti 0,10. Kemudian 3 tahunnya adalah pangkat 3. Sehingga di sini adalah 100, ini 1,331, hasilnya 7513. Jadi nilai $100 dalam 3 tahun ke depan kalau dihitung sekarang nilainya itu hanya 75,13. Ya, itu adalah present value. Kemudian nah, net present value ini kita bisa lihat ya. Jadi yang atas ini adalah
perhitungan uang itu dianggap tetap. Jadi perhitungan biasa yang tadi ROI tadi, return on investment sama BEP itu adalah anggapannya uangnya sendiri, kita tidak harus bayar bunga. Kalau net present value itu dihitung ya anggapannya adalah uangnya itu berubah karena nilainya berubah tiap tahun. Nah, di sini total benefitnya tetap. Kemudian present value total benefitnya dihitung dengan rumusan tadi ya. Nah, kemudian total cost-nya ya biaya yang dikeluarkan tetap. Sehingga yang berubah di sini adalah total benefit dan juga value dari cost-nya. Ya. Oke. Kemudian ya sehingga net present value itu adalah bisa dilakukan dengan selisih dari jumlah present value total benefit dikurangi jumlah present value total cost. Jadi anggapannya itu adalah nilai ke depan itu dihitung saat ini, kemudian benefitnya dikurangi dengan biayanya. Nah, kemudian bagaimana menghitung atau melakukan analisa cost and benefit atau biaya manfaat? Ini 4 langkahnya. Yang pertama, identifikasi biaya dan manfaatnya. Yang kedua, assign value to cost and benefit. Jadi buat acuan. Acuan itu perkiraan atau asumsi. Kira-kira keuntungan dan juga biayanya. Ya. Kemudian yang ketiga, determine cash flow. Cash flow itu bandingkan dengan pemasukan bulanan, tahunan, atau yang rutin. Ya. Kemudian berikutnya, buat penilaian project dengan menghitung return on investment, kemudian break even point, kemudian net present value. Jadi 3 ini ya. Analisis ekonominya berarti ROI, BEP, NPV. ROI tingkat pengembaliannya berapa persen, BEP berapa lama itu uang modalnya akan kembali. Kemudian net present value itu adalah perhitungan nilai ke depan dibandingkan nilai uang saat ini. Nah, kemudian berikutnya membandingkan antara cost dan benefit. Yang termasuk cost apa aja? Yang termasuk cost adalah ada development cost sama operational cost. Sedangkan yang termasuk benefit atau manfaat itu ada tangible, ada intangible. Semua variabel ini kemudian divaluasi. Divaluasi itu diangkakan. Nah, angkanya buat apa? Berdasarkan asumsi dan data. Misalnya development cost, yaitu development team salary, berarti perkiraan biaya tim. Kemudian yang kedua konsultan fee, yaitu biaya konsultan. Konsultan itu bisa manajer senior atau orang luar ya kalau ditenderkan ya. Kemudian development training, biaya pelatihan. Biaya pelatihan itu bisa termasuk makan minum, konsumsi, kemudian honor trainernya, gitu ya. Kemudian hardware and software, ya, berarti biaya beli hardware, software. Kemudian vendor installation, itu berarti biaya vendor menginstalasi atau mengkonfigurasi. Berikutnya adalah office space and equipment. Nah, kalau beli server biasanya butuh ruang, butuh AC yang dingin, butuh LAN. Nah, itu adalah office space dan equipment pendukungnya. Kemudian data conversion cost. Nah, ini adalah biaya migrasi. Ya. Kemudian operational cost itu adalah biaya yang rutin setelah development atau setelah aplikasi dibuat. Apa saja? Ada software update, OS-nya perlu diupdate misalnya ya, atau perlu dipatch. Ada software licensing fee atau biaya lisensi ya.
Kemudian ada hardware repair, ada perbaikan, ya. Hardware upgrade, kemudian operasional tim salary, biaya staff atau pegawai operasional, kemudian communication charge, biaya bandwidth, biaya data, biaya telepon, ya. Kemudian user training, ya berarti pelatihan. Nah, ini semua dalam bentuk mata uang biasanya ya kalau secara ekonomi. Kemudian tangible benefit itu adalah manfaat yang bisa dihitung. Apa saja? Yaitu peningkatan penjualan. Jadi perkiraan berapa yang akan download musik tadi dibandingkan kalau itu di toko kaset atau toko CD misalnya. Kemudian reduction staff, berarti berapa orang yang biaya honor atau gajinya bisa dihilangkan karena adanya staff yang dikurangi. Maka kalau Anda lihat ya, di mana startup itu awalnya mungkin banyak pegawainya. Tapi mungkin berlangsungnya waktu itu sudah memasuki operasional ya dikurangi ya. Reduction staff ya. Kemudian reduction inventory berarti adalah pengurangan biaya gudang. Kenapa inventory ini termasuk? Nah, karena dengan adanya sistem kalau bisa barang itu enggak lama-lama di gudang ya. Reduction IT cost berarti pengurangan biaya IT. Dulunya katakanlah menyewa, setelah dibuat maka tidak ada lagi misalnya sewa aplikasi. Atau juga yaitu adalah harga supplier, misalnya itu adalah tangible. Sedangkan intangible itu adalah peningkatan market share. Peningkatan market share itu penguasaan pasarnya. Kemudian peningkatan brand recognition. Ya, berarti penguasaan merek ya. Anda kalau mencuci pakai apa? Hah? Orang mungkin brandnya adalah Rinso. Nah, Rinso itu adalah brand recognize. Tapi sekarang mungkin pertanyaannya, Anda mencuci pakai apa? Pakai laundry, Pak. Nah, itu kan ini ya. Kemudian yaitu higher quality product ya, berarti kualitas produknya makin meningkat. Kemudian improve customer service ya, pelayanan customer. Kemudian better supplier berarti adalah memperbaiki hubungan dengan supplier. Tantangannya adalah seorang analis di dalam membuat visibility study itu adalah membuat valuasi dari atau membuat angka-angka dari ini semua. Oke, kemudian berikutnya, nah ini hasilnya. Tadi yang download tadi, ya, ini benefitnya diperkirakan, ya, reduction customer complaint dan sebagainya. Ini development cost-nya, ya. Kemudian ini operasional cost, ya. Baru kemudian ini dihitung ROI-nya 14, kemudian break even point-nya 3,37. Nah, kalau dari data ini kemudian manajemen, oke, berarti investasinya bunga bank katakanlah 9% itu 14% menguntungkan. Kemudian break even-nya 3,37 bagus karena rata-rata bisnis itu baru keuntung baru di tahun kelima, ini tahun ketiga diharapkan bisa untung. Oke, layak berarti proyek atau aplikasi siap untuk dilanjutkan ya. Kemudian itu adalah ekonominya ya. Jadi ekonomi visibility itu adalah hasilnya semacam itu. Jadi teknis tadi, kemudian ekonomi, yang terakhir itu adalah kelayakan organisasi, yaitu mengacu pada analisis apakah sumber daya, kebijakan bisnis, tujuan bisnis maupun SDM-nya itu bisa mendukung
proyek atau pembuatan aplikasi sistem informasi tersebut atau tidak. Kemudian indikatornya itu adalah bisa struktur organisasi, kemudian ADART-nya perusahaan, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau ketentuan, ya. Kemudian struktur hukum, kemudian juga kompetensi, keterampilan maupun pengalaman tim manajemen. Nah, contoh untuk analisis organisasi, ya, ini ya. Di organisasi ada 3, yaitu adalah tujuan dari bisnisnya, ya, championnya, apa yang ingin dimenangkan, ya. Kemudian organisasional manajemen, kemudian sistem usernya. Dibuat penilaian, ya. Nah, di sini sasarannya initiate project, promote project, allocate, yes project, provide resource. Jadi pimpinan-pimpinannya itu menginisiasi proyek apa tidak, mendukung proyek atau tidak, ya. Kemudian manajemen organisasinya memahami tentang proyek, ya, tingkat menengah, ya. Kemudian budgetnya mencukupi, kemudian mampu mengencourage. Mengencourage itu mensosialisasikan dan juga mendorong. Karena biasanya perubahan sistem itu ditolak. Kenapa? Harus belajar lagi, dianggap sulit, bahkan bisa terjadi pengurangan tenaga kerja. Nah, ya. Kemudian sistem user, nah, itu adalah orang yang kira-kira akan pakai, ya. Make decision, influence project. Jadi membuat keputusan, ya. Kemudian menentukan aktivitas atau dilibatkan dalam proyek. Kemudian juga menentukan bagaimana supaya proyek itu sukses dengan cara memakai, ya. Nah, kemudian ini rule-nya, kemudian apa yang dilakukan, ya, untuk meningkatkan supaya organisasinya menjadi layak atau mendukung, ya, membuat presentasi, kemudian membuat prototipe untuk sosialisasi atau mendemonstrasikan, kemudian mempresentasikan pada manajemen, mengenalkan keuntungan sistem, ya. Ya, intinya seluruh dari organisasi perusahaan atau bisnis itu diedukasi dan disosialisasi supaya tidak ada hambatan. Contoh aja fisik, misalnya ini perbaikan gedung atau pengecatan. Nah, sebelumnya harus diedukasi, nanti bulan Januari sampai katakanlah April kegiatan perkuliahan akan sedikit terganggu karena adanya proyek ini. Tetapi benefitnya mungkin fasilitas kelas, fasilitas lingkungan akan lebih baik. Nah, supaya tidak misalnya ada proyek ini kemudian orang cleaningnya dimarahi karena kotor dan sebagainya. Nah, kayak gitu, ya. Nah, ini adalah perilaku organisasi karena adanya aplikasi sistem. Mungkin barangkali oke, karena ini adanya pembuatan sistem, maka harus memasukkan data 2 kali, yaitu data di aplikasi sistem lama, kemudian juga data testing ke aplikasi sistem baru. Akibatnya 2 kali kerja. Nah, kalau itu diedukasi, disosialisasi, diharapkan menjadi ada dukungan. Itu contohnya, ya. Jadi rule-nya, kemudian apa yang akan dilakukan itu adalah masuk organizational visibility. Sehingga organisasional contohnya di download tadi, ya, yaitu aplikasi download, ini adalah ditulis ulasannya, deskripsinya. Dari perspektif organisasi, proyek ini low risk sehingga tidak berisiko banyak, sehingga pihak eksekutif mendukung. Kemudian banyak user dari sistem, kemudian internet consumer dan juga kios user berharap akan adanya aplikasi ini bisa tersedia secara cepat. Kemudian tambahan komen, ya, komentar-komentar dari organisasi apa saja yang harus dipertimbangkan.
Baik, dari sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, kita back ya ke sini. Nah, mana tadi ya? Ini, oke, kita back ke sini ya. Sebagai latihan ya, Anda boleh berkelompok ya, nanti maksimal 2. Kalau boleh itu berarti ngerjakan sendiri juga boleh ya. Yaitu adalah latihannya ya, sebuah perusahaan atau bisnis itu akan membuat aplikasi kepegawaian. Kalau 2 kurang 3 deh, bukan 2 karena ada apa teknis, ekonomi sama organisasi. Tapi yang paling banyak ekonominya. Jadi ya. Nah, aplikasi kepegawaian ya. Aplikasi pegawaian itu adalah digunakan mungkin mulai rekrutmen, kemudian penggajian, kemudian promosi karir dan sebagainya. Nah, kemudian buatlah visibility study. Kalau biaya untuk yang dikeluarkan atau anggaran yang dikeluarkan itu modalnya adalah 300 juta rupiah. 300 juta rupiah. Ya. Anda buat studi kelayakan baik teknis, ekonomi. Ekonomi itu masuknya adalah analisis biaya manfaat ya tadi. Kemudian sama yaitu kelayakan organisasi. Harapannya hasil visibility study nanti jawabannya menyatakan bahwasannya itu layak untuk dilanjutkan. Kemudian caranya bagaimana Anda bisa melihat scope dan sebagainya. Anda bisa cari di internet, aplikasi maupun juga TA atau skripsi yang itu adalah berkaitan dengan aplikasi HR atau Human Resources atau sistem kepegawaian. Nah, dari situ Anda baca ruang lingkupnya, aplikasinya apa, terus kemudian baru dibuat studi kelayakan. Kemudian kalau itu sudah studi kelayakannya, karena itu banyak ya, itu Anda buat di Word sama Excel ya, atau dalam bentuk dokumen lah ya, dalam bentuk dokumen visibility study. Kemudian buat presentasinya di YouTube. Jadi Anda bisa merekam seperti saya ini ya, merekam seperti saya ini. Kemudian nanti kalau videonya sudah jadi, nah Anda bisa upload itu ke YouTube, baru kemudian di komen di sini di embedded ya YouTube-nya sama dokumennya. Jadi kayak ginilah embedded itu kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini kan embedded jadi keterangan kemudian nanti dokumennya taruh. Karena Anda bisa ngelingkan di Google Drive, slide share dan terserah ya. Kemudian ya YouTube-nya nanti ditambahkan di sini. Terus baru komen di bagian bawah sini. Nah, ini contohnya. Nah, kalau ini versi sederhananya ya, versi latihan kelas ya. Ini Anda apa buat satu kelompok bisa 3 orang ya, berarti hasilnya harus lebih maksimal ya. Kemudian kapan itu selesai ya, berarti minggu depan itu paling lambat untuk apa penyelesaian. Kalau Anda mengerjakan sekarang ya berarti tidak perlu ada PR ya. Tapi kalau tidak selesai paling lambat minggu depan. Baik, ada pertanyaan dari sini? Atau mungkin ada yang nggak jelas, silahkan. Sudah jelas? Sudah bingung? Agak-agak ya udah. Nanti kalau misalnya ini dilihat lagi
videonya, kemudian dilihat lagi juga PowerPoint-nya. Kalau masih belum ini, Anda juga bisa baca, mana tadi contohnya, ini bukunya ya. Nah, bukunya yang di sini ya. Nah, bukunya di mana Pak? Ya, kan sudah saya kasih link di halaman waktu pertemuan awal. Nah, itu ada contohnya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk materi hari ini. Makasih. Kemudian kalau masih ada waktu silakan untuk diskusi untuk melanjutkan. Kalau bisa menyelesaikan berarti Anda tidak perlu PR. Kalau misalnya tidak selesai ya berarti silakan untuk ngerjakan. Yang penting paling lambat minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.